Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke? Ini fauz nih turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia nggak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Nggak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah Queen, jangan Muhammad Farhan. Itu. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang, oke. Oh ya, ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke, nah Allah tuh maha tahu. Jadi nggak harus ditanya, Allah tuh maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapan, sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari, ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan, makan 3 kali. Tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya karena banyak yang punya telinga dijamakkan adzan. Adzan. Kenapa adzan disebut adzan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di Tanah Kusir misalnya kan, geser dikit Tanah Abang. Beda kan waktunya kan? Terus Tanah Abang yang di Jakarta dengan Tanah Abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada Tanah Abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi waktunya memiliki waktu khusus untuk adzan. Setiap tempat berbeda karena Allah mengizinkan lafaz adzan terdengar selama 24 jam di semua tempat.
Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus, diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena nggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah, substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, oh sholat nih. Ya. Poinnya bukan itunya, sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat, yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih mengingatkan, masih WA, masih doain, ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rezeki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telepon si fulan. Saya miss call si fulan, nggak terangkat. Walaupun saya sering telepon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan dia nggak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarakan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu 5 nanti. Makanya sholatnya kenapa 5 waktu? Karena 5 ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang 5 ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuhkan. Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa. Tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam ruku doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudhu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musolla. Musolla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai hak di ujungnya ya. Ya, musolla gini, musolla ini, ya, atau tulisnya musalla gini. Ya, kalau pakai hak musollah begini, tempat orang disolatkan. Oh, oke. Anda bikin di sini musollah, tempat disolatkan tuh. Ya. Oke, musolla, tempat sujudnya, di situ kita sujud, kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat, intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok, sholat. Tempatnya juga beda.
Masuk tenang, sholat 2 rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk Pak saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya, kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Baru setelahnya 4 yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya, Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihissalam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab. Salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam salat itu tempat menjadi berkah. Secara singkatnya Nabi Zakaria mencoba menunaikan salat di tempat itu. Dalam salatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan, karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas, pandangan terbatas, akalnya nggak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah, Allah punya 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian disebut dengan Asmaul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razak. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ar-Rahman, kalau sedang dalam lukanya, sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab, pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta ya untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria Rabbah qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Di Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke?
Ya Allah, Engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, Engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagungan-Mu ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau ridhai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tumakninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Ada di mana tadi nyimpen kendaraan, kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, ya kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung, teman-teman izin tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, nggak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Tapi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Ya. Dia berbuat salah. Kita pernah salah nggak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah. Pernah gibah nggak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Ya kan? Oke. Mencela dulu ada. Sekarang ada nggak yang mencela? Ada. Tapi kan nggak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya, masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga, masalah suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan ibu mertua. Nggak pernah disebutkan siapa tokohnya, tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan salat, jangan tinggal. Tunaikan salat, jangan pernah tinggal. Yang 5 waktu itu. Apa yang dahsyat dalam salat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan. Namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah.
Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Nggak ada ketegangan, nggak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Makanya saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Laibun walahun. Canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, 1. Tuh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Itu semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu nggak serius-serius amat. Karena si amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya nggak bahas bab poligami ya, tenang aja. Oke ya. Istri Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Sepuh. Tapi nggak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zam'ah, Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Gede, masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang nggak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong, dengerin ya terus. Ya, istri kan prinsipnya cuma satu. Ya, gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah itu fikih sederhana dan dalam dengar itu canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran dan kuncinya di mana? Salat. Makanya semua kisah viral dari istri Nabi itu selalu menyoroti salatnya Nabi. Itu poinnya. Di salat tuh bikin tenang. Salat bikin bahagia. Salat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Gini Ustaz punya hadiah. Oh, nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Gimana?
Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapak aja. Insya Allah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh nggak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja. Kalau di kajian ada ini, nggak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisab. Anda dihisab. Kan tidak lucu yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Ya kan? Anak tuh kalau salah, Allah nggak marah karena dia sedang belajar. Jelas? Masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab dan kita dihisab. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Nah ini sholat. Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat. Semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya, teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Yakub nggak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan, curhatnya, share-nya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Yakub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih, ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Ini tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran, curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Naik ya? Nah, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qurannya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa? Standar yang telah Allah tetapkan dalam Quran belum maksimal kita raih. Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Quran. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Quran, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya.
Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Nggak ada dosa. Tapi kalau kita paham, kenapa mesti takbir? Kenapa kakinya begini? Kenapa tangannya begini? Kenapa doanya ini? Nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.